slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Ducati makin curiga, Marc Marquez tercepat dengan pembaruan aero, tapi bilang tak ada perbedaan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama setelah mendominasi rangkaian seri ke-8 MotoGP 2025 di sirkuit Aragon. Tak hanya menjuarai kualifikasi, sprint race, dan balapan utama, pembalap tim Ducati Lenovo itu juga tampil impresif di sesi tes resmi yang digelar sehari setelah balapan. Namun, di balik performa cemerlang itu, muncul kecurigaan dari jajaran manajemen Ducati. Pasalnya, Marquez tampil dengan pembaruan aerodinamis pada motor Desmos Edici GP25 miliknya, namun menyatakan bahwa perubahan itu tidak memberikan perbedaan besar. Pernyataan yang justru membuat suasana pengembangan internal Ducati makin kabur dan penuh tanda tanya. Tes resmi MotoGP di sirkuit Aragon digelar pada Senin kemarin sehari setelah Marquez menyapu bersih seluruh agenda balapan akhir pekan. Marquez mencetak waktu terbaik 1 menit 45,749 detik di sesi pagi, unggul dari rekan setim sekaligus rival terdekatnya, Francesco Bagnaia, serta Alex Marquez dari tim Gresini Ducati. Hasil ini seolah menegaskan bahwa Marquez bukan hanya mengandalkan bakat alami dan pengalaman di Aragon, sirkuit yang sering disebut sebagai kandangnya karena dominasinya di masa lalu, tapi juga membawa keuntungan teknis yang belum sepenuhnya dibagikan ke seluruh skuad Ducati. Yang menarik, Marquez menyebut bahwa pembaruan aero yang dia uji tidak memberikan sensasi yang berbeda secara signifikan. Saya merasa positif dengan motor. Kami mencoba beberapa hal baru di bagian aerodinamika, tapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan besar. Feelingnya kurang lebih sama, tapi tetap bagus karena ini bagian dari proses pengembangan, ujar Marquez kepada media selepas sesi tes. Namun, pernyataan itu justru memicu tanda tanya besar di internal Ducati. Sumber internal dari tim menyebutkan bahwa pembaruan aero yang diuji coba pada motor Marquez sebenarnya merupakan prototipe generasi baru yang belum dijadwalkan untuk debut publik. Bos teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, bahkan disebut-sebut tidak puas dengan penilaian Marquez yang dianggap terlalu diplomatis atau bahkan menutupi fakta teknis sebenarnya. Jika benar tidak ada perbedaan, mengapa performanya bisa melonjak lebih tinggi dibandingkan rider lain yang menggunakan paket aero sebelumnya? Ujar salah satu sumber internal Ducati yang enggan disebutkan namanya. Marc mengatakan tidak ada perbedaan, tapi data menunjukkan sebaliknya. Ketegangan ini menjadi menarik karena Ducati sedang berada dalam fase transisi penting. Musim 2025 adalah musim pertama di mana mereka memiliki dua juara dunia dalam satu tim, Bagnaia dan Marquez, dengan dinamika internal yang sangat kompleks. Keduanya punya gaya balap berbeda dan pendekatan pengembangan motor yang tidak selalu selaras. Performa Marquez yang kembali dominan, khususnya setelah menerima beberapa elemen teknis yang hanya dimiliki oleh dia dan bukan oleh seluruh pembalap Ducati lainnya, membuat banyak pihak di garasi tim merasa bahwa arah pengembangan motor tahun depan bisa tergeser sesuai preferensi Marquez. Marc sangat cepat, kita tidak bisa memungkirinya. Tapi jika dia mengatakan tidak ada perbedaan, itu malah membuat kami bertanya-tanya. Apakah dia tidak ingin rider lain tahu bahwa pembaruan ini benar-benar efektif? Ujar analis teknis MotoGP, Jorge Lorenzo. Pakar teknik MotoGP lainnya, Matteo Flamigni, turut menyoroti situasi ini. Ia menilai bahwa pembaruan aero Ducati tampaknya dirancang untuk meningkatkan stabilitas saat pengereman dan memaksimalkan grip saat keluar tikungan, dua aspek yang sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Jika kita melihat data telemetri, ada indikasi bahwa motor Marquez kini jauh lebih stabil saat hard braking dan memiliki akselerasi yang lebih linear keluar tikungan lambat. Ini adalah keuntungan yang sangat besar, apalagi di Aragon, jelas Flamigni. Menariknya, Marquez tampak tenang menanggapi semua spekulasi. Ia bahkan menyebut sesi tes ini sebagai salah satu hari paling menyenangkan karena bisa fokus mencari feeling terbaik tanpa tekanan lomba. Yang penting adalah feeling positif. Kami bekerja ke arah yang benar. Apakah aero baru ini lebih baik atau tidak? Biar para insinyur yang menganalisis. Saya hanya fokus mengendarai secepat mungkin, ucap Marquez. Di sisi lain, Alex Marquez yang menjadi rival utamanya di klasemen sementara, terlihat tidak terlalu puas dengan hasil tes.
Ia mengakui bahwa dirinya belum mencoba pembaruan aero seperti yang digunakan Marquez, dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kapan ia bisa mencobanya. Mar terlihat sangat kuat. Jika ada pembaruan yang bisa mempercepat motor, saya tentu ingin mencobanya juga. Tapi saya percayakan sepenuhnya pada keputusan tim soal waktu yang tepat, ujar Bagnaia dengan nada diplomatis. Situasi ini menambah panas persaingan internal Ducati yang sudah memanas sejak awal musim. Dengan Marquez kini semakin kokoh di puncak klasemen pembalap dan tanpa mendapatkan keistimewaan teknis, spekulasi mengenai arah pengembangan Ducati di musim 2026 makin menggantung. Apakah tim akan mengarahkan pengembangan sesuai karakter Marquez, atau mencoba mempertahankan keseimbangan antara dua pembalap papan atas mereka? Satu hal yang pasti, dominasi Marquez di Aragon, baik di lintasan maupun di ruang pengembangan, mulai menciptakan bayang-bayang keretakan di tubuh Ducati. Apalagi jika pernyataannya yang meremehkan efek pembaruan aero ternyata justru menyembunyikan senjata utama yang membawanya kembali ke puncak performa. Hasil tes MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez bersinar. Bos Ducati makin curiga dengan update aero yang misterius. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah tampil luar biasa dalam sesi tes resmi MotoGP Aragon 2025, yang digelar sehari setelah balapan utama berakhir. Tes yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon pada Senin, 9 Juni 2025, ini menyajikan sejumlah kejutan menarik, terutama penampilan dominan Marquez yang memuncaki catatan waktu. Pembalap Ducati tersebut sukses mencatatkan waktu terbaik 1 menit 46,549 detik di sesi pertama, unggul dari rival-rivalnya yang juga turun untuk melakukan pengujian terhadap sejumlah perangkat teknis baru. Performa impresif ini langsung menempatkan Marquez sebagai sorotan utama, mengingat tes ini sangat krusial bagi tim-tim dalam mempersiapkan paruh kedua musim. Namun di balik dominasi waktu yang ditorehkan Marquez, ada aroma kecurigaan yang mulai mencuat dari dalam internal Ducati. Kecurigaan itu justru datang dari bos teknis mereka sendiri, yang merasa bingung karena tak ada perubahan berarti yang terlihat pada paket aerodinamika motor Desmosedici GP25 yang dikendarai Marquez. Tes MotoGP Aragon kali ini dibagi menjadi dua sesi utama, dengan mayoritas tim memanfaatkan momen ini untuk menguji berbagai pembaruan. Beberapa di antaranya adalah perangkat aerodinamika baru, pengaturan elektronik, hingga sasis eksperimental. Namun yang mencolok, Ducati tampaknya tidak menunjukkan perbedaan visual signifikan pada motor Marquez. Menurut salah satu insinyur Ducati yang enggan disebutkan namanya, mereka sudah menyiapkan versi pembaruan aero untuk Marquez guna mengumpulkan data sebelum memutuskan penggunaannya di seri berikutnya. Namun ketika motor diturunkan ke lintasan, hampir mustahil membedakan apakah aero baru telah dipasang atau tidak. Kami sudah punya beberapa elemen aero baru untuk diuji. Tapi ketika melihat motor Marc, semuanya tampak sama. Sangat sulit dibedakan, ujarnya dengan nada kebingungan. Apakah itu kelebihan dari desain kami atau justru karena Marc bisa menyamarkan semua perbedaan melalui gaya balapnya yang unik, kami belum bisa memastikannya. Fakta bahwa Marquez tampil superior tanpa perubahan mencolok pada motor memicu pertanyaan internal. Apakah pembaruan teknis benar-benar berkontribusi pada performa, atau justru semua ini hanyalah hasil dari kecerdasan dan pengalaman balap Marquez sendiri? Ditemui seusai sesi pertama, Marquez mengaku puas dengan hasil uji coba, tetapi tetap merendah soal penyebab kecepatan impresifnya. Saya hanya mencoba menyatu dengan motor. Kami mencoba beberapa hal kecil, tapi fokus utama adalah meningkatkan feeling, bukan waktu, ujarnya. Rider asal Cervera ini juga menekankan bahwa tes di Aragon lebih bersifat evaluatif ketimbang kompetitif. Setiap pembalap memiliki program masing-masing. Waktu tercepat bukan tujuan utama, tapi tentu saja menjadi indikator bahwa kami berada di jalur yang benar, tambahnya. Namun, pernyataan Marquez ini tak lantas menjawab teka-teki yang menggelayuti tim teknis Ducati. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa Marquez bisa saja sudah menemukan cara untuk memaksimalkan performa tanpa terlalu mengandalkan perangkat baru, sesuatu yang belum tentu bisa ditiru oleh rekan setim atau pembalap Ducati lainnya. Kecurigaan internal ini memunculkan dinamika yang menarik dalam tubuh Ducati.
Meski Marquez adalah andalan utama dan kandidat kuat juara dunia musim ini, fakta bahwa ia bisa tampil lebih cepat dari pembalap lain dengan motor yang sama justru menimbulkan kegelisahan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, secara terbuka menyatakan rasa kagumnya terhadap Marquez, namun juga menegaskan pentingnya objektivitas dalam evaluasi teknis. Mark adalah pembalap luar biasa, dan kami bangga memilikinya. Tapi kami juga harus memastikan bahwa semua pengujian dilakukan dengan standar ilmiah. Jika hasilnya terlalu bergantung pada satu individu, itu bisa menjadi pedang bermata dua, ujar Dall'Igna dalam sesi wawancara dengan media. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa keunggulan Marquez tidak mengaburkan data teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan motor ke arah yang benar bagi semua pembalap Ducati. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Apakah kemampuan Marquez menyatu dengan motor hingga sulit dideteksi perubahan teknisnya adalah sebuah kelebihan, atau justru menjadi tantangan baru bagi tim pengembang? Di satu sisi, keunggulan ini jelas menjadi aset penting bagi Ducati dalam perburuan gelar dunia. Tapi di sisi lain, jika pengaruh pembalap terlalu dominan hingga menutupi efektivitas komponen teknis, maka proses pengembangan jangka panjang bisa terhambat. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut fenomena ini sebagai paradoks Marquez, yakni saat seorang pembalap begitu hebat hingga hasil uji coba tidak lagi mencerminkan performa perangkat, melainkan hanya refleksi dari kemampuan individunya. Tes MotoGP Aragon 2025 sejatinya hanyalah satu dari sekian rangkaian persiapan yang akan dijalani tim-tim MotoGP. Namun, penampilan Marc Marquez di atas Desmosedici GP25 telah membuka wacana baru. Seberapa besar peran pembalap dalam proses pengembangan motor modern? Bagi Ducati, jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah pengembangan mereka di sisa musim, sekaligus menentukan apakah dominasi Marquez adalah sebuah berkah penuh atau teka-teki yang harus dipecahkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez puji aero baru Ducati, Gigi Dall'Igna mulai curiga, skill Marquez tutupi kelemahan Desmosedici GP25. Tes pasca Grand Prix Aragon menjadi ajang penting bagi Ducati untuk menguji evolusi aerodinamis terbaru mereka jelang homologasi musim 2025. Di tengah pengujian tersebut, Marc Marquez menjadi sorotan utama usai menunjukkan performa impresif dengan komponen aero baru, yang memicu kekaguman sekaligus kegelisahan dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Pada Senin kemarin, tim-tim MotoGP melakukan uji coba di sirkuit Motorland Aragon. Fokus utama Ducati adalah menguji paket aerodinamis anyar yang dirancang untuk menghadirkan lebih banyak downforce dan stabilitas di tikungan, namun tetap mempertahankan kelincahan motor. Marc Marquez, yang kini memimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, diminta secara khusus oleh Ducati untuk mencurahkan hari pengujian itu hanya pada evaluasi aero baru. Pada dasarnya kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aero baru itu, karena tes berikutnya akan berlangsung di Misano dan sudah terlambat untuk mengesahkan paket aero baru, ujar Marquez kepada media seusai tes. Ada beberapa hal positif. Kami mencatat waktu putaran dengan paket aero itu, tetapi dengan paket standar, hasilnya sangat dekat. Sekarang kita perlu memahami karena ada beberapa kombinasi. Sekarang kita perlu memahami mana yang terbaik. Marquez mencatatkan waktu tercepat ketiga hari itu, yakni 1 menit 45,749 detik, dan meskipun tidak mengungkap terlalu banyak detail teknis, dia memberikan sinyal positif bahwa paket baru punya potensi. Namun, yang lebih mencolok adalah bagaimana kecepatan Marquez tampak tak terpengaruh oleh perubahan besar pada aerodinamika. Hal ini menjadi sumber kegelisahan tersendiri bagi Gigi Dall'Igna, Direktur Teknis Ducati Corse. Dalam sebuah wawancara internal, Dall'Igna mengaku bahwa performa Marquez yang begitu konsisten dan cepat, baik dengan aero standar maupun aero baru, justru membuat pengembangan motor menjadi lebih menantang. Marc adalah pembalap luar biasa. Tapi justru itu masalahnya, kata Dall'Igna dengan nada setengah bercanda namun serius. Ketika kami mencoba sesuatu yang baru, kami ingin melihat reaksi mesin terhadap komponen itu. Namun dengan Marc, semuanya terlihat bekerja. Dia bisa membuat motor kami terlihat tanpa kelemahan, bahkan ketika kami tahu masih ada titik-titik yang perlu ditingkatkan. Menurut Dall'Igna,
Skill alami Marquez dalam mengadaptasi gaya membalapnya terhadap kondisi motor membuat para teknisi kesulitan mendeteksi area lemah dari Desmosedici GP25. Biasanya pembalap akan memberikan sinyal yang jelas jika ada bagian motor yang kurang optimal. Tapi dengan Mark, batas itu menjadi kabur. Dia menambal kekurangan teknis dengan kelebihannya sendiri. Lanjutnya, Ducati sendiri sempat menangguhkan penggunaan paket Aero 2025 yang diperkenalkan di pengujian pramusim awal tahun. Saat itu, mereka memutuskan kembali ke spesifikasi 2024 demi menjaga kesiapan untuk balapan pembuka dan memberi waktu tambahan bagi Departemen Teknik mengembangkan konsep baru. Dengan tenggat homologasi yang makin dekat, tes Aragon menjadi salah satu kesempatan terakhir untuk membuat keputusan krusial soal Aero 2025. Dalam konteks ini, kecepatan Marquez justru membuat segalanya makin kompleks. Alih-alih memberikan jawaban yang jelas apakah paket baru memberikan peningkatan signifikan dibandingkan Aero sebelumnya, performa stabil Marquez membuat hasil pengujian nyaris netral. Ini menciptakan tantangan strategis bagi Ducati untuk mengambil keputusan berdasarkan data objektif, bukan sekadar hasil waktu. Sementara itu, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga menjadi pusat perhatian pada akhir pekan yang sama. Dalam balapan hari Minggu, Bagnaia mengungkap bahwa ia melakukan perubahan pada sistem pengereman dengan mengganti ukuran cakram rem, sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Ducati. Hasilnya langsung terasa. Saya bisa melakukan deselerasi lebih baik dengan tekanan rem yang lebih sedikit, kata Bagnaia usai balapan. Ini memberi saya kepercayaan lebih besar pada bagian depan, terutama saat masuk tikungan cepat. Marquez sendiri ikut mengomentari langkah teknis Bagnaia itu dan menyambutnya sebagai terobosan penting. Itu ide yang bagus. Jika itu membantu Bagnaia, mungkin itu bisa membantu pembalap lain juga. Tentu saja, pendekatan seperti itu bisa membuka jalan bagi pengembangan baru, kata Marquez. Meskipun demikian, fokus utama Ducati tetap pada evaluasi Aero, dan performa Marquez yang sulit dibaca dalam konteks teknis menambah dilema. Beberapa analis menyebut ini sebagai masalah mewah bagi Ducati. Di satu sisi mereka punya pembalap yang bisa memaksimalkan potensi motor, tapi di sisi lain, kesulitan mengukur dampak pengembangan teknis secara objektif. Dengan tes resmi berikutnya di Misano sebagai kesempatan terakhir sebelum batas waktu homologasi, Ducati berada di bawah tekanan untuk mengambil keputusan cepat dan tepat. Semua mata kini tertuju pada dalinya dan tim tekniknya. Mampukah mereka menembus kabut yang ditimbulkan oleh kejeniusan Marquez dan merancang Desmosedici GP25 yang benar-benar unggul? Bos Ducati curiga, skill juara Marc Marquez membuat GP25 melampaui batas, kontras dengan Francesco Bagnaia. Tes MotoGP Aragon 2025 menjadi panggung unjuk gigi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo, memicu keraguan dan kekaguman di kalangan internal Ducati, terutama terhadap performa janggal yang kontras dengan Francesco Bagnaia. Marc Marquez kembali mencuri perhatian di paddock MotoGP. Kali ini, bukan hanya karena kecepatan dan konsistensinya di lintasan, tetapi juga karena pencapaiannya yang dianggap terlalu sempurna dalam tes privat MotoGP Aragon 2025. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengakhiri sesi di posisi ketiga dengan waktu sangat kompetitif, padahal ia menggunakan versi standar Desmosedici GP25, bukan motor dengan paket aerodinamis final seperti yang dipakai para rivalnya. Hasil ini disebut-sebut sebagai posisi terbaik Ducati dalam tes tersebut. Hal ini memicu berbagai spekulasi di kalangan internal Ducati, termasuk dari bos tim yang tak bisa menyembunyikan rasa curiga. Mereka menyadari bahwa Marquez bukanlah pembalap biasa. Dengan gaya balap agresif dan kecerdasannya dalam membaca motor, ia mampu menjinakkan motor baru Ducati lebih cepat dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Padahal, Bagnaia adalah juara dunia 2 kali berturut-turut, 2022 dan 2023, serta dianggap sebagai pemilik DNA asli Ducati modern. Namun, performanya dalam tes kali ini cukup mengecewakan. Ia hanya mampu menempati posisi ke-9, terpaut lebih dari setengah detik dari Marquez. Perbedaan mencolok ini pun tak luput dari perhatian manajemen tim.
Seorang sumber internal Ducati yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kepada media Italia, "Kami tentu senang dengan performa Marc, tetapi kami juga sedikit waspada. Motor ini masih dalam tahap pengembangan awal, dan seharusnya belum bisa sekompetitif itu." Tapi Marc membuktikan sebaliknya. Tes di Aragon bukan satu-satunya bukti kebangkitan Marquez. Sebelumnya, ia telah mendominasi akhir pekan balap dengan meraih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Ini menjadi catatan penting, karena Marquez tampak sepenuhnya nyaman dengan karakter GP25, motor baru yang bahkan belum mendapat paket aerodinamis final. Dalam wawancaranya yang dikutip dari GP1, Marquez menyebutkan bahwa fokus timnya sepanjang hari lebih pada evaluasi paket aerodinamis. "Kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aerodinamis baru karena uji coba berikutnya akan dilakukan di Misano, dan itu sudah terlambat untuk mengesahkan paket baru," ujar Marquez. Ia menambahkan, "Ada beberapa hal positif, meskipun dengan versi standar, jaraknya sangat dekat. Kami hanya perlu beberapa pekerjaan penyeimbangan." Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri tinggi sang pembalap, sekaligus memberi sinyal kepada tim bahwa dirinya bisa membawa Ducati ke arah pengembangan yang mungkin berbeda dari pendekatan Francesco Bagnaia selama 2 musim terakhir. Sementara Marquez tampil menggigit, Bagnaia terlihat frustrasi. Juara dunia 2 kali ini tampak kesulitan menemukan ritme dengan GP25. Padahal, ia memiliki pengalaman lebih panjang dengan tim dan motor Ducati. Beberapa analis berpendapat bahwa gaya balap Bagnaia yang lebih halus dan presisi tidak langsung cocok dengan karakter awal dari motor generasi terbaru ini. Situasi ini justru menggarisbawahi betapa fleksibelnya Marquez sebagai pembalap. Ia mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor apapun, mulai dari Honda yang sulit dikendalikan, hingga Ducati yang selama ini dikenal sebagai motor paling kompleks di grid. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tidak menampik adanya dinamika baru yang harus dikelola dengan hati-hati. Dalam wawancara singkat dengan media, Dall'Igna menyatakan bahwa kehadiran Marquez membawa dimensi baru dalam pengembangan motor. Marc adalah pembalap dengan insting juara. Dia memberi perspektif berbeda, dan kadang membuat motor bekerja lebih dari yang kami prediksi, kata Dall'Igna. Namun kami juga harus menjaga keseimbangan internal tim. Tidak semua pembalap bisa menggunakan data Marc sebagai referensi. Hal ini bisa dimaknai sebagai peringatan halus agar tidak semua pengembangan Ducati ke depan hanya didasarkan pada gaya balap Marquez, yang sangat unik dan sulit ditiru. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya Ducati menghadapi dilema positif. Di satu sisi, mereka memiliki 2 pembalap terbaik dunia dalam satu garasi. Di sisi lain, potensi konflik internal bisa muncul jika performa Marquez terus mengungguli Bagnaia, terutama di fase pengembangan krusial seperti sekarang. Musim 2025 bisa menjadi penentu arah masa depan Ducati. Jika Marquez mampu terus mendominasi, bukan tidak mungkin arah pengembangan motor akan lebih banyak mengikuti kebutuhannya. Ini bisa membuat Bagnaia berada dalam posisi yang tak nyaman. Namun, untuk saat ini, satu hal yang pasti, Ducati sedang menikmati kemewahan memiliki Marc Marquez, seorang pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mengejutkan bahkan insinyur paling cerdas sekalipun. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.